Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat bergabung di Zoom kita hari ini. Jadi hari ini kita ada diskusi atau kita nanti bakal mereaksi suatu video tentang best dan bad practice penerapan manajemen ASN dan smart ASN yang ada di Kementerian ATR BPN. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan peserta diskusi kita hari ini dengan saya sendiri, Galuh Ridho Pratama, analis hukum pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian ada Mas Andika Wahyu Pratama, jabatannya sebagai analis survei, pengukuran dan pemetaan dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Kemudian ada Mbak Budiniati atau yang akrab dipanggil Mbak Dini, jabatan sebagai analis hukum pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan. Kemudian ada Mbak Ivon Nurjana, jabatan sebagai analis survei, pengukuran dan pemetaan dari Kantor Pertanahan Kota Batam. Kemudian ada Mbak Kety Pritania, analis hukum pertanahan dari Kanwil Provinsi Lampung. Jadi di pertemuan kita hari ini akan ditayangkan atau ditampilkan dua video yang akan nanti kita komentari atau kita kasih reaksi sama-sama. Boleh kepada Mas Andika Wahyu minta tolong untuk ditampilkan video yang pertama. Anda dapat mengakses Gistaru pada laman web Kementerian ATR BPN, lalu mengklik ikon Gistaru seperti berikut. Tampilan awal laman Gistaru. Untuk memulai, klik OK. WebGIS ini menggunakan menu One Site untuk navigasi penggunaannya. Dalam hal ini, berada pada bagian kiri User Interface atau UI. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online. Jadi tadi kita sudah menampilkan satu video di mana Kementerian ATR BPN itu berinovasi meluncurkan 6 aplikasi untuk mempermudah pelayanan. Nah, saya mau tanya ke Mbak Ivon, kalau menurut Mbak Ivon ini masuk ke best atau bad practice sih untuk penerapannya di manajemen ASN. Boleh Mbak Ivon? Ya, terima kasih Mas Galuh atas kesempatannya. Setelah melihat video tersebut, menurut saya ini merupakan best practice dari Kementerian ATR BPN, yang dimana adanya aplikasi digital maka akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus pertanahan. Inovasi digital ini sekaligus sebagai langkah mendorong percepatan pendaftaran dan penyelesaian konflik pertanahan. Dari aplikasi layanan digital tersebut, maka transformasi digital yaitu pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual atau konvensional berubah menjadi sistem digital di lingkungan Kementerian ATR BPN, sehingga penerapannya semakin pesat dan berhasil, sehingga pun layanan pertanahan akan semakin cepat untuk ditindaklanjuti. Efeknya juga ataupun manfaatnya bagi masyarakat yaitu dapat memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Mungkin sekian pendapat dari saya, Mas Galuh. Baik, Mbak Ivon, terima kasih atas pendapatannya. Jadi menurut Mbak Ivon, dengan adanya peluncuran 6 aplikasi pertanahan tadi, itu justru akan membuat layanan aplikasi pertanahan ini semakin lebih cepat gitu ya Mbak Ivon? Ya, benar sekali.
Oke, terima kasih Mbak Ivon. Terus saya coba mau tanya ke Mbak Dini. Kalau menurut Mbak Dini, dengan adanya 6 aplikasi itu, apakah justru itu merupakan penerapan dari BED atau setuju dengan pendapat Mbak Ivon tadi bahwa dengan adanya 6 aplikasi itu menjadi penerapan best practice untuk manajemen dan smart life? Mbak Dini? Iya, terima kasih Mas Galuh. Setelah melihat video tersebut, tayangan video tersebut, menurut saya itu salah satu contoh dari best practice ya, karena dengan adanya aplikasi digital pertanahan yang diluncurkan oleh Kementerian ATR BPN, itu merupakan salah satu contoh penerapan fungsi ASN sebagai pelayan publik, yang salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh dari ASN yang smart, karena di tengah perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat, Kementerian ATR BPN itu mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan melakukan inovasi, meluncurkan aplikasi digital yang tentu saja diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus masalah pertanahan. Demikian pendapat saya, Mas Galuh. Baik, terima kasih Mbak Dini. Jadi Mbak Dini sepakat ya sama pendapat Mbak Ivon tadi bahwa dengan adanya transformasi digital ini akan mempercepat proses pelayanan pertanahan. Begitu ya Mbak? Baik, ini teman-teman, karena berhubung waktu kita terbatas, mungkin bisa langsung ditampilkan untuk video yang kedua. Boleh Mas Andika dibantu? Setelah diperiksa tim Pitsus Kejari Palembang, seorang staf dan mantan staf BPN Kota Palembang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi program pendataan tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2019. Tersangka masing-masing Ahmad Zairil, mantan kasih hubungan hukum BPN Kota Palembang yang saat ini menjabat Kepala BPN 4 Lawang, Joke Kasih Penataan dan Pemberdayaan BPN Kota Palembang tahun 2019. Tersangka diduga memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh sesuatu dalam proses penerbitan sertifikat dalam program PTSL tahun 2019. Salah satunya turut melibatkan notaris untuk penerbitan akta pengoperan hak yang dijadikan dasar pengajuan sertifikat hak milik sewaktu bertugas di kantor BPN Kota Palembang. Pada 2019 mengajukan proses sebagai peserta PTSL oleh Lurah, namun pengajuan tersebut tidak diproses dan diterbitkan sertifikat hak milik. Adapun peran dari kedua orang tersebut, yakni saudara AZ menjabat selaku ketua tim judikasi, sedangkan saudari Joke menjabat sebagai ketua Satgas Yuridis PTSL tahun 2019. Selain itu juga saudara AZ dan D selaku pegawai negeri sipil yang bertugas di kantor BPN Kota Palembang pada tahun 2019 diduga keras telah memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh sesuatu dalam proses penerbitan sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2019. Salah satunya adalah turut melibatkan notaris guna penerbitan akta pengoperan hak yang dijadikan dasar pengajuan sertifikat hak milik tersebut. Keduanya kini ditahan di rumah tahanan Pak Jo Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Teman-teman, itu tadi sudah ditampilkan ada video kedua yang intinya adalah adanya oknum pegawai di Kementerian RBPN yang melakukan penyalahgunaan wewenang, yaitu gratifikasi dalam program PTSL. Nah, untuk video yang kedua ini, saya mau coba minta pendapat dari Mas Andika. Silakan kepada Mas Andika. Ya, terima kasih Mas Galuh. Kalau menurut saya, itu merupakan salah satu dari bad practice dari manajemen ASN sendiri. Karena melanggar tujuan dari manajemen ASN, yaitu untuk mengelola ASN untuk menjadi profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, terus memiliki nilai-nilai dasar, dan juga etika profesi. Tapi oknum-oknum tersebut telah melanggar nilai profesionalisme, terus juga mereka melakukan gratifikasi, ya mereka itu merupakan salah satu dari tindakan korupsi. Juga mereka tidak mempunyai etika profesi. Selain itu, mereka juga melanggar nilai-nilai dasar, yaitu seperti nilai akuntabel. Mereka menyalahgunakan kewenangan jabatan mereka sendiri untuk mendapatkan sesuatu dari masyarakat. Juga tindakan mereka ini mencoreng nama baik ASN, juga instansi, sehingga itu mencoreng nama baik Indonesia sendiri dan melanggar nilai loyal, nilai-nilai dasar ASN loyal. Maka dari itu kita sebagai ASN sebaiknya tidak ikut seperti itu. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai dasar ASN kita ini dari sekarang, terus jadikan prinsip untuk jadi ASN yang lebih baik. Ya, terima kasih. Saya balikan ke Mas Galuh. Baik, terima kasih Mas Andika. Jadi kalau menurut Mas Andika dari video kedua tadi yang sudah ditampilkan, itu merupakan penerapan dari bad practice begitu ya, karena oknum tersebut itu
yaitu menyalahi etika dasar profesi ASN, kemudian menyalahi juga nilai-nilai dasar ASN, yaitu menyalahgunakan wewenang dan mencoreng nama instansi, begitu ya Mas Andika. Selanjutnya saya mau minta pendapat dari Mbak Kety. Apakah Mbak Kety ini sependapat dengan Mas Andika atau bagaimana? Silakan Mbak Kety. Baik, terima kasih Mas Galuh dan rekan-rekan. Saya sangat sependapat sama Mas Andika. Jadi seperti yang telah kita lihat dari video tadi terkait dengan 2 ASN BPN Kota Palembang yang melakukan gratifikasi PTSL. Menurut saya, hal ini sangat tidak mencerminkan kode etik dan kewajiban sebagai ASN. Seperti kita tahu bahwa ada 3 fungsi ASN yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Salah satunya adalah ASN sebagai pelayan publik. Namun 2 oknum ASN tadi bukannya menunjukkan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, tetapi malah merugikan masyarakat dengan memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh sesuatu. Selain itu juga, yang bersangkutan ini telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang ASN, yaitu aktualisasi dari isi sumpah ASN, di mana perjanjian tersebut merupakan pertanggungjawaban dari setiap tindakan dalam menjalankan tugas. Kasus gratifikasi ini juga masuk dalam ranah pidana, telah melanggar peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih Mbak Kety. Jadi Mbak Kety pun setuju dengan Mas Andika begitu ya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut sudah melanggar dari etika profesi dan nilai-nilai dasar, dan justru juga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi. Begitu Mbak Kety? Ya, benar. Baik, teman-teman, saya rasa itu saja diskusi kita hari ini. Saya akan membacakan atau menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita mengenai 2 video yang telah ditampilkan tadi. Yang pertama yaitu dari video pertama tentang inovasi adanya 6 aplikasi baru yang telah diluncurkan oleh ATR BPN, itu menggambarkan bahwa Kementerian ATR BPN ini terus berusaha untuk mengembangkan inovasi, terus berusaha untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal kepengurusan tanah, yang mana konsep kemudahan itu merupakan contoh dari fungsi ASN sebagai pelayan publik yang menerapkan smart ASN, yaitu profesional dan berkualitas. Sedangkan di video kedua, itu dapat kita ambil poin penting di balik Kementerian ATR BPN yang terus berupaya berinovasi, masih terdapat beberapa oknum yang justru menyalahi kode etik profesi, kemudian menyalahi nilai-nilai dasar ASN, dan tidak menerapkan manajemen ASN dan smart ASN yang baik, yaitu masih saja terjadi yang namanya gratifikasi. Itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah gabung di Zoom kita pada hari ini. Harapan saya, semoga kita berlima nanti dapat menjadi ASN yang berkualitas, menjadi ASN yang profesional, dan dapat memajukan nama instansi kita, yaitu Kementerian ATR BPN, dan umumnya untuk lebih luasnya kita dapat memajukan negara Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.